Kehidupan dan penderitaan dari Rasul Suci Andreas, yang pertama dipanggil, yang diperingati oleh Gereja Kudus pada setiap 30 November. Sang Suci Andreas, yang pertama dipanggil sebagai Rasul Kristus, adalah anak seorang Yahudi bernama Yonah, dan sebagai saudara dari Sang Suci dan unggul Rasul Petrus. Dia seorang asli Bethsaida, kota orang Galilea. Mengesampingkan kemegahan dunia ini dan memilih hidup membujang daripada berumah tangga, dia menolak untuk masuk dalam keterikatan perkawinan. Dan ketika mendengar kalau Sang Suci Pembuka Jalan Yohanes memberitakan pertobatan di tepi sungai Yordan, maka dia meninggalkan segala sesuatu, pergi kepadanya dan menjadi muridnya. Ketika Sang Suci Pembuka Jalan menunjuk kepada Yesus pada saat dia lewat, berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jana Suci Andreas bersama dengan murid Yohanes lainnya, yang banyak ahli memperkirakan itu adalah Yohanes pengabar Injil, meninggalkan Sang Pembuka Jalan, lalu mengikuti Kristus. Dia mencari saudaranya, Simon Petrus, dan berkata padanya, "Kami telah menemukan Sang Mesias, yang adalah Kristus." Lalu, dia membawa Petrus kepada Yesus. Setelah itu, ketika dia sedang menangkap ikan bersama Petrus di tepi pantai laut Galilea, dan Yesus memanggil mereka, berkata, "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikanmu penjala-penjala manusia." Andreas dengan segera meninggalkan jaringnya ketika dia mendengar panggilan Tuhan, lalu mengikuti Kristus bersama saudaranya, Petrus. Andreas dikenal sebagai murid yang pertama, sebab dia menjadi pengikut dan murid Tuhan Yesus Kristus sebelum para rasul lainnya. Ketika sesudah penderitaan sukarela Kristus dan kebangkitannya, Sang Suci Andreas beserta rasul-rasul lainnya menerima Roh Kudus yang turun atasnya dalam wujud lidah api. Dan ketika wilayah-wilayah dibagi di antara mereka, hasil undi jatuh baginya untuk menyebarkan Injil di Bithinia, Propontis, Kalsedon, Bizantium, Trakea, Makedonia, semua jalan menuju ke Laut Hitam, dan sungai Danube, juga Tesalia, Helas, Akhaya, Amisus, Trapezus, Heraklea, dan Amastris. Jana Suci Andreas menjelajahi seluruh daerah-daerah dan kota-kota ini, memberitakan iman Kristen, dan di setiap kota dia harus menahan banyak penderitaan dan kesakitan. Namun, dibentengi pertolongan kemahakuasaan Allah, dia tetap bersukacita atas semua kesengsaraan itu demi Sang Kristus. Di Amisus, sebuah kota di timur Laut Hitam, dan diperkirakan lebih dari 76 mil dari Sinope, di sana Sang Rasul menemukan banyak orang Yahudi yang digelapkan dengan kebodohan spiritual dan menjalani hidup yang tidak saleh. Namun demikian, orang-orang Amisus ini suka menunjukkan keramah tamahannya. Mereka akan menerima semua pengelana asing ke dalam kota maupun rumah mereka, dan akan melayani mereka semampunya. Maka, ketika Sang Suci Andreas memasuki Amisus, dia diterima oleh beberapa orang Yahudi. Sang Suci lalu berpikir bagaimana dia bisa untuk membuat percaya sejumlah besar penduduk. Pagi berikutnya, Sang Rasul lalu pergi ke sebuah sinagog orang Yahudi, di mana mereka bertanya kepadanya, siapa ia, mengapa datang ke tengah-tengah mereka, dan apa yang dia ajarkan. Sang Suci Andreas menguraikan dengan sangat rinci tentang pengajaran juru selamat kita, dan tentang Musa, dan tentang para nabi, lalu menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, sebagaimana dinobatkan para nabi, dan bahwa dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu, oh sangat ajaib, firman Kristus yang telah bersabda, "Aku akan membuatmu menjadi penjala-penjala manusia." Digenapi, orang-orang Yahudi itu mendengarkan kata-kata dan pengajaran Sang Rasul Kristus, dan seketika bertobat, percaya, lalu dibaptis menjadi orang Kristen. Hamba-hamba Tuhan kita. Mereka membawa kepada Sang Rasul semua yang sakit, dan dia menyembuhkan penyakit apapun yang menimpa mereka. Maka, Sang Rasul bukan hanya menjadi tabib untuk tubuh-tubuh, namun juga menjadi penyembuh jiwa-jiwa.
dia mendirikan sebuah gereja di tempat itu dan mentahbiskan satu di antara mereka menjadi imam. Dari Amisus, dia berangkat ke Trapezus, di mana dia mengajar dan membaptis dan mentahbiskan para imam. Demikian juga dia lakukan di Laziki, di mana orang Yunani dan Yahudi yang tak terhitung banyaknya dimenangkan bagi Kristus. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, bukan saja karena perayaan Paskah sudah mendekat, tetapi juga karena ingin menjumpai saudaranya, yaitu Petrus. Dan dia juga sangat ingin melihat Rasul Paulus, yang ia dengar telah menjadi rasul untuk para bangsa Kar. Jadi, dia lalu kembali ke Efesus bersama Rasul Yohanes sang teolog, yang hasil undinya menugaskan bekerja di kota itu. Namun, ketika dia sampai ke tempat itu, dia menerima penglihatan dari Tuhan yang memerintahkannya untuk pergi dan mengabarkan Injil di Bitinia. Langsung, dia berangkat dan memasuki kota Nikea, di mana dia melihat banyak orang Yunani dan orang Yahudi, lalu mengajar dan melakukan mujizat-mujizat, sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus. Dia menyembuhkan banyak orang sakit saat itu juga, dan dengan tongkat besi miliknya, yang terdapat lambang salib di atasnya, dia mengusir binatang-binatang buas yang memangsa penduduk dan membunuh beberapa di antaranya. Terlebih lagi, dia menghancurkan pondasi kuil-kuil pagan dari dewa-dewa palsu Aphrodite dan Artemis. Orang-orang Yunani yang menentang pengajaran sang rasul jadi dirasuki oleh roh-roh jahat yang masuk ke dalam tubuh dan menyiksa mereka sebagai akibat atas ketegaran dan ketidakpercayaan mereka. Dan roh-roh itu sedemikian menjengkelkan mereka, lalu mulai menggerogoti tubuh mereka sendiri. Namun, Andreas, murid dari dia yang datang untuk menyelamatkan pendosa, merasa kasihan pada mereka, lalu mengusir setan-setan itu dari mereka. Dan, oh ajaib, orang-orang itu menjadi percaya, lalu dibaptis. Sang rasul tinggal sementara selama 2 tahun di Nikea, dan mentahbiskan seorang imam untuk kota itu. Dia kemudian pergi ke Nikomedia, kota yang padat penduduknya, dan membaptis orang-orang Yunani di sana, sebelum berpindah ke Kalsedon, dekat Propontus, Skotari dekat Bizantium, dan akhirnya Neokastra, di mana banyak orang diyakinkan dan dibaptis. Dia juga melakukan perjalanan ke Ponto Heraklea, dan dari sana ke Amastrida, suatu kota di provinsi Bithynia, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Mentahbiskan imam-imam di sana, lalu pergi ke Sinope, suatu kota di Pontus, di mana disebutkan bahwa Rasul Petrus, saudaranya, mengunjunginya. Bahkan sampai hari ini, orang-orang Kristen di Sinope masih memajang 2 singgasana dari marmer yang mereka pelihara sebagai tempat duduk dari rasul-rasul tersebut. Mereka juga memajang benda kuno, ikon karya ajaib dari sang suci Rasul Andreas. Akan tetapi, sebelum sang Rasul Andreas tiba, Rasul Matias, yang juga adalah satu dari antara ke-12 rasul yang terpilih untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot, juga telah pergi ke Sinope. Namun, segera setelah dia memulai pengajaran di kota itu, dia ditahan dan dicampakkan ke dalam penjara. Ketika sang Rasul Andreas tiba dan mendengar bahwa koleganya di penjara, dia berdoa untuknya. Dan seketika itu juga, belenggu yang mengikat Matias langsung terlepas, dan pintu penjara pun terbuka sehingga dia bebas. Ketika itu, Sinope adalah tempat tinggal masyarakat yang ganas dan tidak beriman. Ketika mereka mengetahui bahwa Andreas telah menyerang benteng penjara mereka, maka mereka mengepungnya. Sebagian mengatakan agar membakar rumah di mana dia tinggal, dan yang lain merencanakan bagaimana mereka akan menangkapnya. Akhirnya, mereka menangkapnya, mendorong dan menyeretnya sepanjang jalan tanah, sambil tanpa kasihan memukulinya. Ketika mereka sampai di luar kota, mereka membuangnya ke tumpukan kotoran, karena sudah yakin bahwa dia sudah mati karena perlakuan yang menyakitkan itu. Namun, sang rasul mampu bertahan atas semua siksaan tersebut dengan sabarnya, sama seperti tuannya, yaitu Sang Kristus. Dan Tuhan tidak mengizinkan muridnya tersiksa dan diperlakukan salah, sehingga dia menampakkan diri padanya, menyembuhkan,
dan menasehatinya agar tetap kuat hatinya. Dan meskipun bangsa biadab itu telah menghancurkan gigi sang rasul dan memotong jari-jarinya, dia dapat sembuh dengan sepenuhnya. Lalu, Tuhan memberkatinya dan memberitahu dia agar tidak kendor semangatnya untuk tetap mengajar dan meyakinkan orang-orang yang tidak beriman tersebut agar menjadi orang percaya. Lalu, sang juru selamat kembali ke surga. Esoknya, pagi-pagi benar, sang rasul masuk ke Sinope lagi. Dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda luka ataupun memar-memar di tubuhnya. Air mukanya penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Warga kota menjadi sangat heran atas ketahanan manusia istimewa itu dan mukjizat agung yang telah dibuat Kristus. Padahal, mereka telah yakin Andreas sudah mati. Tetapi, sekarang, semua menyaksikan bahwa luka-lukanya itu telah lenyap dalam semalam. Dan oleh karena itu, mereka bertobat dan bersujud di kaki Andreas, memohon pengampunan darinya. Kemudian, dia mengajar mereka tentang firman kebenaran, lalu membaptis mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Mereka menerima iman Kristen dan percaya kepada Sang Juru Selamat yang menebus jiwa raga mereka. Pada waktu itu, Sang Rasul Suci juga melakukan mukjizat besar. Ada seorang wanita yang hadir. Anak lelaki satu-satunya telah dibunuh oleh seorang musuh. Dan dia bersujud di depan Sang Rasul, mengaku percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati dan rohnya. Digerakkan oleh rasa belas kasihan, Sang Suci membangkitkan anaknya itu dari kematian. Maka, si petobat baru itu jadi mengerti siapa satu-satunya Allah sejati. Dan ketika mereka melihat hal tersebut, mereka semua menjadi percaya. Kemudian, Rasul Suci mentahbiskan imam-imam, lalu mengunjungi Amisus dan Trapezus untuk kedua kalinya, membaptis beberapa yang tersisa dari mereka yang telah meninggalkan angan-angan. Dari sana, dia pergi ke Neo Caesarea sebelum melewati Samosata, di mana banyak orang Yunani yang tinggal yang menganggap diri mereka sendiri sebagai orang-orang paling berhikmat di bumi ini. Akan tetapi, semua pengajaran yang bijaksana dari Sang Rasul yang mematahkan semua pemikiran ahli pidato mereka, layaknya jaring laba-laba. Dia membongkar muslihat mereka. Lalu, mereka diyakinkan, baik oleh kata-kata maupun mukjizat-mukjizat yang dibuatnya. Lalu, semua bertobat dan menerima baptisan. Kemudian, dia berangkat ke Yerusalem untuk bertemu dengan rasul-rasul lainnya, dan untuk merayakan Paskah orang-orang Kristen. Di sana, mereka melaksanakan sidang sinode, yang disebutkan di dalam kisah dari para rasul suci. Sebagaimana dicatat oleh sang penginjil suci, Jana Suci Lukas. Lalu, para rasul dan para tua-tua berkumpul bersama untuk memberi pertimbangan hal ini. Apakah perlu untuk sunat untuk para orang yang menjadi percaya? Maka, diputuskanlah ketentuan sebagai berikut.